Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuliana Padang, NPM 18110218. Di sini saya akan menjelaskan multiplexing. Di mana teknik multiplexing adalah teknik menggabungkan beberapa sinyal untuk dikirimkan secara bersamaan pada suatu kanal transmisi. Di mana perangkat yang melakukan multiplexing disebut dengan multiplexer atau disebut juga dengan istilah transceiver atau MUX. Dan di sisi penerima, gabungan sinyal-sinyal itu akan kembali dipisahkan sesuai dengan tujuan masing-masing. Proses ini disebut dengan demultiplexing. Receiver atau perangkat yang melakukan demultiplexing disebut dengan demultiplexer atau disebut juga dengan istilah demux. Proses multiplexing dan demultiplexing dilakukan oleh komputer pengirim atau source dan komputer tujuan atau destination. Di mana multiplexing ini merupakan sebuah proses protokol pembukaan atau descapsulation mengantarkan paket ke beberapa buah protokol di layar atas. Di sini jenis-jenis teknik multiplexing ada 4. Yang pertama ada frequency division multiplexing, kedua ada time division multiplexing, ketiga wavelength division multiplexing, keempat kode division multiplexing. Di sini saya akan menjelaskan salah satu saja, yaitu frekuensi division multiplexing. Frekuensi division multiplexing atau FDM adalah teknik menggabungkan banyak saluran input menjadi sebuah saluran output berdasarkan frekuensi. Jadi total bandwidth dari keseluruhan saluran dibagi menjadi sub-sub saluran oleh frekuensi. Prinsip dari FDM adalah pembagian bandwidth saluran transmisi atas sejumlah kanal atau dengan lebar pita frekuensi yang sama atau berbeda, di mana masing-masing kanal dialokasikan ke pasangan entitas yang berkomunikasi. Multiplexing dengan menggunakan teknik FDM dapat terjadi apabila pita frekuensi setiap sinyal analog. Namun sebuah proses penggabungan terjadi, setiap sinyal harus dimodulasi terlebih dahulu dengan menggunakan frekuensi pembawa yang berbeda-beda. Pada jalur komunikasi yang telah dimultiplex, sebuah sinyal dengan frekuensi tertentu disebut dengan satu kanal komunikasi. Di gambar pertama ada ilustrasi proses multiplexing pada FDM. Gambar 1 memberikan gambaran konseptual tentang multiplexing dengan teknik FDM. Perhatikan bahwa jalur komunikasi terdapat 5 kanal memiliki frekuensi tertentu, yaitu F1, F2 sampai dengan F5, agar kanal komunikasi satu sama lain tidak saling berinterferensi. Maka di antara kanal komunikasi tersebut diberikan guard band. Di gambar kedua itu ilustrasi proses implementasi multiplexing dengan teknik FDM, di mana gambar 2 adalah implementasi dengan mencampur 5 buah informasi atau digunakan istilah informasi karena sinyal tersebut dapat berupa sinyal digital atau analog. Selanjutnya hasil sinyal campuran dilewatkan kembali melalui saluran komunikasi dengan menggunakan frekuensi pembawa FC. Gambar ketiga ilustrasi proses implementasi demultiplexing dengan teknik FDM. Gambar 3 seperti yang terlihat dalam gambar, setiap kanal komunikasi dipisahkan oleh guard band untuk mencegah terjadinya interferensi di antara pita frekuensi yang berdekatan. Contoh aplikasi teknik FDM dalam dunia nyata adalah pada radio siaran atau broadcast atau televisi siaran broadcast. Pada radio siaran atau televisi siaran, setiap stasiun pemegang hak siaran akan menempati kanal komunikasi tertentu. Misalnya radio FM menurut keputusan Menteri Perhubungan nomor 15 tahun 2003 menempati rentang pita frekuensi radio antara 87,5 MHz sampai 108 MHz, yang mana setiap kanal hanya diperbolehkan untuk menempati kanal dengan lebar pita frekuensi KHZ. Maka apabila dilakukan pembagian sederhana akan didapatkan sebanyak 204 stasiun radio siaran di Indonesia. Teknik multiplexing FDM juga digunakan pada telepon seluler generasi pertama yang dikenal dengan nama Advanced Mobile Phone System, dengan alokasi pita frekuensi untuk masing-masing kanal adalah 25 MHz. Kanal untuk mengirim informasi dari base station ke pengguna atau forward link beroperasi pada pita frekuensi 869 MHz sampai 894 MHz. Sedangkan kanal untuk mengirim informasi dari pengguna ke base station atau reverse link beroperasi pada pita frekuensi 869 MHz sampai 849 MHz. Radio
Advanced Mobile Phone System ini setiap pengguna akan mendapatkan alokasi frekuensi sebesar 2 kali, yaitu satu kanal untuk mengirim informasi dan satu kanal untuk menerima informasi. Karena itu pengguna tidak diperbolehkan untuk menggunakan kanal pada suatu saat. Demikian yang bisa saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.